Baik, saya sapa kita semua. Selamat pagi, salam. Selamat pagi, salam. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan buat penyertaan Tuhan setiap kehidupan kita hingga pada pagi hari ini kita dapat bisa bangun dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita buka pembacaan firman Tuhan kita dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Sudah menemukannya, amin? Amin. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan membacakan judul perikop diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ucapan syukur. 1, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditularkan kepada kamu. Demikianlah kamu tidak akan mengalami satu karunia pun sementara kamu menantikan Tuhan Yesus Kristus. Ia juga akan menemukan kamu sampai kepada sesudahnya, sehingga kamu pada percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menghadirkan kepada kesatuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Dalam pembacaan firman Tuhan kita ini saya akan memberikan tema mengucap syukurlah senantiasa. Amin. Nah, mengucap syukur berarti segala sesuatu hal yang harus kita syukuri, baik yang terjadi dalam kehidupan kita atau buruknya, apapun itu. Nah, pada pagi hari ini kita diajarkan kembali oleh firman Tuhan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa saya memberikan tema ini? Karena kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang sekarang susah sekali untuk mengucap syukur. Terkadang cuma waktu senang doang dia selalu bersyukur, tapi ketika ada persoalan dalam hidupnya dia lupa untuk bersyukur. Nah, pada pagi hari ini dari pembacaan firman Tuhan kita akan sama-sama belajar untuk selalu mengucap syukur, dan ketika kita selalu mengucap syukur pasti akan ada suatu hal yang kita dapatkan. Apa saja itu? Saya akan memberikannya dua hal. Yang pertama, kita tidak akan pernah berkekurangan. Sesuai dengan di ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak akan kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tidak pernah berkurang berarti kita akan selalu cukupkan. Di masa pandemi ini, kita tahu pasti banyak sekali orang di luar sana yang mengalami yang namanya berkekurangan. Kenapa demikian? Karena di masa pandemi ini yang terjadi di bangsa kita, bahkan di dunia ini banyak mengalami yang membawa dampak besar di masa pandemi ini. Seperti halnya orang yang di PHK, bahkan pemerintah menyuruh kita untuk selalu berdiam dalam rumah, tidak melakukan aktivitas apapun. Pasti kita akan selalu yang namanya mengalami yang berkekurangan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita di pada pagi hari ini, kita harus selalu mengucap syukur supaya kita tidak pernah berkekurangan. Amin. Tapi yakin percayalah bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Amin. Amin. Karena kuasa Tuhan sanggup memberikan apapun kepada kita. Dan jangan pernah sekali-sekali kita membatasi kuasa Tuhan itu dalam bentuk materi atau kita ragu kalau Tuhan tidak bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Amin. Ya, walaupun pada saat ini kita terkhususnya di tempat ini yang sedang berkekurangan, baik kita sebagai mahasiswa-mahasiswi atau siswa-siswi yang berkekurangan baik dalam hal keuangan, bahkan ataupun orang tua kita yang kita tidak tahu yang berada di kampung, walaupun mereka yang sedang berkesusahan, percayalah Tuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan, bahkan bukan apa yang kita inginkan jika kita berseru dan bersyukur selalu atas yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Seperti halnya yang ada sebuah cerita bahwa ada seorang petani yang suatu hari seorang petaninya kebunnya diserang oleh hama. Akibatnya tanaman jagung yang dia tanam mengalami kegagalan dan kerugian yang sangat besar. Nah, lalu apa yang ia lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya? Dia tidak mengeluh, dia tidak berdiam diri. Dia melakukan sesuatu hal yang dalam pikirannya bahwa ia mengganti tanaman jagung itu dengan tanaman kentang. Kita tahu bahwa tanaman kentang itu ditanam di dalam tanah dan susah untuk diserang hama. Jadi pada awalnya memang sulit, tapi kemudian petani berhasil menjual dan mendapatkan banyak keuntungan. Dan tidak lama kemudian kentang itu berhasil menjadi barang dagangan yang memiliki nilai yang cukup mahal dan sangat tinggi. Jadi serangan hama yang merugikan telah berubah menjadi berkat bagi para petani.
Ia tidak putus asa, ia berusaha meminta pertolongan Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi menimpa petani itu. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa walaupun banyak rintangan percobaan dalam hidup ini, asalkan kita selalu bersama Tuhan dan bersyukur senantiasa, yakinlah bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah untuk kita, seperti halnya si petani yang ia pikir bahwa ia tidak dapat mencukupi kehidupannya, yang dimana tanamannya diserang oleh hama, dan dia percaya loh karena kuasa Tuhan akhirnya kehidupan si petani dapat tercukupi. Seperti statement yang mengatakan bahwa jika kamu terus mengeluh atas apa yang kamu butuhkan, maka kamu tidak akan pernah merasa cukup dalam hidup ini. Jadi saya mengajak teman-teman untuk bersyukurlah senantiasa. Amin. Amin. Jadi hal yang kedua yang ingin saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini, seperti yang di ayat 8, Ia juga akan menumbuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hal kedua yang ingin saya bagikan yaitu kita akan ditumbuhkan oleh Tuhan. Teguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti artinya kuat. Jadi diteguhkan oleh Tuhan, kita akan selalu kuat dan tidak akan pernah goyah meski banyak persoalan dalam hidup kita ini. Jadi ketika kita selalu mengucap syukur, pasti kita akan selalu diteguhkan dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita akan menjadi kaya dalam segala hal, seperti di ayat yang kelima. Bahkan kita akan selalu kaya dalam segala perkataan dan segala pengetahuan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita yang ada di tempat ini, kita sudah percaya bahwa apabila kita di dalam Tuhan, kita pasti kuat dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena mengapa demikian? Karena banyak orang sekarang ini yang mereka berusaha sok-sok kuat, atau mereka bisa sendiri dalam menjalankan kehidupan ini. Mereka tidak tahu bahwa apabila mereka menjalankan kehidupannya sendiri, mereka akan goyah. Karena kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita harus membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita bisa melalui persoalan yang kita hadapi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak kita yang ada di tempat ini, marilah kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selalu mengucap syukurlah, pasti kita akan selalu diteguhkan oleh Tuhan. Karena dalam menjalani setiap persoalan yang kita alami, jika kita sudah teguh atau tidak goyah dalam Tuhan, pasti kita akan mampu melewati semua permasalahan ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama selalulah kita andalkan Tuhan, supaya apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan apa yang selalu menjadi persoalan hidup kita, kita selalu diteguhkan oleh Tuhan. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita kembali bahwa jika kita mengucap syukur, maka kita akan selalu yang namanya tidak pernah berkekurangan. Kita tidak akan merasa apa yang namanya berkekurangan, bahkan kita akan selalu dicukupkan. Dan yang kedua, kita akan selalu diteguhkan oleh Tuhan. Maka intinya selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, hiraukan itu semua, mengucap syukur dalam Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar dari 1 Korintus ini, bahwa kita sama-sama belajar bahwa intinya mengucap syukurlah. Karena ada satu kalimat yang buat kita terkhusus dalam kita menjalani studi tempat ini, bahwa jangan menunggu sukses dulu baru bersyukur, tetapi bersyukurlah maka sukses itu pasti akan datang. Amin. Amin. Hidup ini tak selalu sempurna, yang terjadi tak selalu kita suka, tapi kita bisa selalu bahagia dengan cara mensyukuri apa yang kita miliki. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini.